Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi sekarang saat ini kita sedang melaksanakan proyek netizen dengan mengangkat tema etika dan moral di Pancasila. Nah, tujuan kami mengundang kalian itu agar kita tuh bisa tahu bagaimana kondisi etika dan moral mahasiswa Universitas Brawijaya ini. Dengan kita bisa tukar pandangan, bisa mengetahui pendapat-pendapat kalian tentang apa yang terjadi pada saat ini dengan membuka forum diskusi ini. Boleh nih kalian selanjutnya memperkenalkan diri agar lebih akrab, mulai dari Ciwan. Perkenalkan, nama saya Ciwan. Perkenalkan, nama saya Suci. Perkenalkan, nama saya Gia. Perkenalkan, nama saya Lina. Oke, karena kita udah perkenalan nih, kita mulai aja ya apa diskusi kita. Jadi pertama-tama kelompok kami nyiapin beberapa pertanyaan ringan nih yang bisa kalian jawab sejujurnya, nggak usah bohong apa-apa. Jadi pertama itu ada pertanyaan, kalian kalau dalam kehidupan sehari-hari itu sering nggak sih ngucapin kata tolong, terima kasih, sama maaf? Boleh juga nih disertain contoh-contoh kecil yang pernah kalian lakukan gitu. Kalau dari aku ngomong makasih, maaf, sama apa tadi? Terima kasih ya. Itu sampai sekarang nggak lupa untuk terus ngomong kayak gitu mau ke siapapun di kehidupan sehari-hari. Karena dengan ngomong kayak gitu kan basic manner ya buat kita ke orang lain, biar orang lain juga enak untuk berinteraksi sama kita. Contoh kecilnya misalnya kalaupun sama sahabat yang udah deket atau sama orang teman yang udah deket, kita tetap membiasakan ngomong tolong, makasih, biar orang juga kayak bantu kita lebih ikhlas. Kalau ada yang tidak enak juga dengan minta maaf kan orangnya bisa langsung lega gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya, kalian ini sering nggak sih kayak ngumpat atau ngomong kata-kata kasar di kehidupan sehari-hari, atau mungkin waktu marah, atau bisa ya kayak waktu kesandung atau gimana terjatuh gitu? Kalau aku sebenarnya sering sih ngomong buat ngumpat gitu, tapi ngumpatnya itu kalau misalnya lagi kesel atau lagi kayak kaget, emosi, lebih kayak gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, kita nih kan sebagai anak muda nih pasti kayak kalau orang tua kalau mau jujur tuh agak takut atau gimana. Nah, kita tuh sering nggak sih bohong ke orang tua? Kalau sering tuh apa alasannya? Gitu. Mungkin Yuma bisa jawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya sering atau enggaknya, sebagai anak muda pasti sering lah, karena kita tahu juga kita juga punya privasi kan, kayak nggak semua orang bisa buat ngomongin kejujurannya dalam diri sendiri. Ada alasan tertentu dan juga ada masalah tertentu yang biasanya kita keep sendiri sebagai seorang anak muda. Karena kalau menurut saya tuh terkadang kebanyakan orang tua nggak bisa ngertiin gitu. Jadi nggak semuanya itu harus utarakan, harus dibilang ke merekanya. Tapi itu juga alasannya nggak melulu kayak biar mereka nggak tahu apa enggak. Pasti suatu saat tetap jujur gitu. Cuman ada waktu tertentu yang harus mengharuskan kita untuk berbohong gitu. Jadi aku mau kasih tahu kalau sebenarnya sebelum kita adakan diskusi ini, kita sudah melakukan survei melalui Google Form dengan pertanyaan yang sama yang kita sampaikan tadi. Nah, dari situ kita dapat kesimpulan yang kurang lebih hampir sama dari jawaban-jawaban teman-teman. Kalau sebagian besar dari mahasiswa Universitas Brawijaya itu sudah mulai bisa menerapkan etika sopan santun untuk membiasakan diri mengucapkan terima kasih, maaf, kemudian minta tolong, serta tidak membohongi dan berbicara dengan nada tinggi kepada orang tua. Namun nyatanya masalah yang kita hadapi di mahasiswa Universitas Brawijaya itu adalah kebanyakan dari mereka masih sering mengucapkan kata-kata kasar atau mengumpat seperti itu. Kemudian Vina bisa menyampaikan masalah atau kasus yang kita angkat di project netizen ini. Air susu dibalas dengan air tuba. Kalimat ini menggambarkan perbuatan Mas Rokim, pemuda berusia 31 tahun asal desa Jagapura, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, yang menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya. Pelaku langsung ditangkap dan dimintai keterangannya oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cirebon Kota, Jawa Barat. Juga saya akan menyampaikan
Kasus yang kita ambil untuk proyek kita kali ini, pada Senin 27 Juni 2022 telah terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial MS yang berusia 32 tahun terhadap ibu kandungnya yang berinisial M berusia 54 tahun. Pelaku tega melindas kaki korban dengan menggunakan sepeda motor dan memukul korban pada mata sebelah kanan hingga mengalami memar. Menurut hasil investigasi pihak kepolisian, motif dari tindakan pelaku tersebut adalah karena pelaku tidak diberikan uang yang sesuai dengan jumlah yang diinginkan untuk membeli minuman keras. Dan pelaku tersulut amarahnya ketika korban menasihatinya agar tidak mengkonsumsi minuman keras. Menurut pendapat Gisela, bagaimana kasus ini? Dari saya sendiri itu kasusnya tuh sangat miris ya untuk sebagai seorang anak gitu. Ketika orang tuanya itu susah payah bekerja keras dengan sungguh-sungguh gitu untuk menyanggupi anaknya, tapi anaknya itu malah merasa kurang dan bahkan uangnya itu kan digunakan untuk membeli minuman keras ya, yang sebenarnya itu juga nggak baik gitu tujuannya. Saya merasa etika dari anak ini itu kurang gitu. Dia tuh ngelakuin itu ke orang tuanya sendiri gitu. Aku nggak habis pikir, tega banget gitu melindas kaki orang tuanya dengan motor gitu kan, itu kayak nggak beretika banget sebagai seorang anak gitu. Selanjutnya kan sesuai topik forum ini, yaitu mengenai kondisi etika dan moral di kalangan generasi milenial saat ini. Kami tuh ingin tahu bagaimana sih pendapat kalian mengenai kondisi etika dan moral generasi milenial saat ini. Apakah generasi milenial saat ini tuh sudah mulai menerapkan etika-etikanya atau bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, di Indonesia ini untuk generasi milenial saat ini benar-benar kurang sih ya gitu ya. Bukan cuma kurang aja, tapi sangat-sangat kurang. Karena kenapa? Bisa dilihat sendiri, sekarang aja anak kecil sekarang aja udah pintar ngumpat. Ya kan? Meskipun orang tuanya udah bilangin dia, tapi dia pintar ngumpat. Itu salah satu contoh. Terus ada lagi, anak-anak sekarang aja nggak ngerti, nggak kenal, nggak mau tahu soal umur. Kalau dia kesel kan asal aja, dia nggak peduli itu lebih tua dari dia atau apapun, asal aja. Dari situ aja udah kelihatan banget kalau dari hal-hal kecil aja udah sangat kurang gitu. Dan ternyata kondisi moral dan etika saat ini anak-anak di Indonesia itu ternyata nggak cuma anak-anak juga ya, dari semua kalangan juga ternyata masih sangat kurang dan sangat memprihatinkan. Jadi ternyata masih perlu ada pendidikan moral lagi untuk menanggulangi ini semua agar etika dan moral anak bangsa dan penerusnya bisa lebih baik lagi. Kalau di penghujung diskusi kita ya, aku dan kelompokku mau ngucapin makasih udah datang ke sini buat tukar pandangan tentang etika di Indonesia. Terus kurang lebihnya mohon maaf nih kalau misalnya ada salah kata atau kayak gimana. Mungkin aku tutup aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.